Scene diawali dengan Bella yang berduaan dengan sugar daddy-nya tiba-tiba mendapat tamu yang tak diundang. Episode kedua ini dimulai dengan Bella yang sedang bersama sugar daddy-nya saat mereka menerima kunjungan mendadak. Saat Bella bersiap-siap untuk membuka pintu apartemen, Alpin yang mendapatkan pesan dari istrinya melarang Bella untuk membuka pintu karena ternyata tamunya adalah putrinya atau Aurel. Ternyata Aurel adalah sahabat Bella, yang mana membuat situasi ini semakin rumit karena ketiga karakter ini tidak mengetahui keterkaitan satu sama lain. Alpin menyuruh Bella untuk bersembunyi agar Aurel tidak mengetahui keberadaannya. Iya, sayang. Wah, kenapa nggak dijawab sih dari tadi? Ini tadinya kedengeran, sayang. Papa kan nggak demam. Lalu lanjut, Aurel khawatir terhadap kondisi ayahnya yang tidak masuk kerja karena sakit. Aurel mengunjungi ayahnya, Alpin, karena khawatir saat mendengar bahwa Alpin tidak masuk kerja karena sakit. Di sisi lain, Alpin sebenarnya tidak sakit, tetapi ingin menghabiskan waktunya dengan Bella, dan tidak ingin Aurel mengetahui hal itu. Kayaknya suara keran yang papa baru ganti kemarin. Jadi cocok, jadi dia suka meledak. Saat Aurel meminta uang kepada Alpin, dia sangat terkejut saat mendengar permintaan putrinya. Alpin, meskipun tidak ingin mengecewakan, berbohong tentang keadaan keuangannya dan memberikan jumlah yang lebih kecil dibandingkan permintaan Aurel. Apa ada uangnya sekarang? Cuma kan kamu tahu, apalagi. Sementara itu, Derry sedang bersantai di kantor. Namun tiba-tiba datang atasannya berbicara kepada Alpin bahwa laporan yang dia input itu tidak benar, sehingga atasannya memarahi Alpin dan menyuruh laporannya untuk menyusun kembali. Pada suatu hari, Aurel bertemu dengan Bella dan Bella bertanya kepada Aurel bagaimana kencannya dengan Bobby. Namun Aurel sangat kesal sekali karena Aurel ditinggal sama Bobby dan Aurel harus menanggung semuanya. Namun pada saat itu ada yang menolong, yaitu si Om. Namun Bella kaget, mungkin saja si Om itu ada niat buruknya, timbal baliknya. Tetapi kata Aurel tidak ada. Aurel mendapatkan telepon dari penagih pinjaman yang memintanya untuk membayar utangnya. Aurel terjebak dalam utang dan mendapatkan telepon dari penagih pinjaman online yang menuntut pembayaran segera. Dia berencana membayar dengan mencicil sebesar 5 juta. Katanya tadi nyicil. Dikasih bokap gue. Dalam usaha mencari pekerjaan paruh waktu, Aurel mengalami banyak penolakan dan situasi sulit, termasuk pengalaman buruk saat mendatangi tempat kerja yang salah. Meskipun begitu, Aurel tetap mencoba berbagai lowongan yang tidak sesuai dengan harapannya. Kamu bisa kerja di sini. Aurel akhirnya menerima saran dari Bella untuk menjadi sugar baby. Menghadapi masalah keuangan yang kiat mendesak, Aurel memutuskan untuk mengikuti saran Bella dan mencoba menjadi sugar baby. Nih, gue bawain baju. Enggak, ini bukan gue banget. Bella membantu Aurel dengan memilihkan pakaian yang sesuai untuk menarik perhatian. Aurel merasa risih dengan pilihan ini, tetapi Bella meyakinkan bahwa ini adalah solusi untuk mengatasi situasi utangnya. Aurel dihadapkan pada kenyataan sulit di mana dia harus beradaptasi dengan lingkungan dan situasi baru. Namun saat itu ditunjukkan ke scene Derry yang sedang minum minuman keras karena hasil kerjanya yaitu kena suspend dan Derry merasa keluh kesah. Namun kata si Alpin suruh Derry untuk melupakan masa lalunya dan Alpin pun menyuruh Derry untuk menjadi sugar daddy seperti dirinya. Lo itu harus move on. Lupain kesedihan lo. Lalu Aurel didandani oleh Bella supaya nantinya bisa ada yang tertarik daddy sugarnya. Yang paling pas buat teman saya. Baik, sayang. Aurel dan Bella pun datang di bar. Ketika datang di bar langsung disambut yaitu ada Om yang mau menjadi sugar daddy-nya si Aurel. Ini aja. Joget yuk. Kayaknya musiknya asik banget nih. Tetapi Aurel karena merasa tidak terbiasa diganggu oleh si Om tersebut merasa genit dan akhirnya Aurel pun kabur untuk pergi ke toilet. Di sisi lain, Derry dan Alvin pun baru datang juga ke bar untuk mencari sugar baby-nya. Lo lihat gak?
Dua cewek yang lagi joget tuh di situ. Itu udah pasti Sugar Baby. Namun ketika di toilet terjadi percocokan antara Bella dan Aurel, yang mana Aurel tidak mau melanjutkan lagi sebagai sugar baby-nya, tetapi Bella meyakinkan lagi karena hanya ini jalan satu-satunya untuk mencari solusi membayar hutang pinjolnya yang sebanyak 50 juta itu. Karena kalau tidak dengan mencari sugar daddy, maka selain itu harus menjadi pacar Bobby. Ketika Derry sudah menemukan sugar baby-nya, lalu Alpin pergi dulu ke belakang dan akhirnya ketemu dengan Bella, dan setelah itu langsung masuk ke kamar. Namun setelah itu ternyata Aurel kehilangan Bella, dan lalu ada om-om yang mengajak untuk menjadi sugar baby-nya dia. Namun setelah itu akhirnya ada Derry yang menolong Aurel untuk menjadi pura-pura sugar daddy-nya, dan lalu kabur dan pergi pulang. Lalu Derry mengantarkan Aurel pulang. Di sana merasa kecewa terhadap Bella karena Bella sudah meninggalkannya Aurel sendirian. tahu bahwa di di bar. restoran ini harga makanannya itu mahal banget. Namun kata Bobby, tenang saja karena Bobby mempunyai ATM yang limit dan banyak sekali kartu ATM-nya, banyak sekali uangnya. Lalu setelah Aurel pulang ke rumah, datanglah Okan yang mau mengasih makanan malamnya. Gue bawain makanan kesukaan lo. Namun Okan bertanya kepada Aurel apa yang sedang terjadi masalahnya. Tapi Aurel tidak mau menceritakan kepada Okan karena takutnya Okan salah paham karena tidak tahu situasinya seperti apa. Dan keesokan harinya Aurel pun memakai pakaian yang menyamarkan identitasnya karena supaya tidak diketahui oleh debt collector pinjaman online. Karena debt collector pinjaman online sudah tahu rumahnya Bella. Hai Rel, kenapa sih? Sakit ya? Dan dua debt collector tersebut karena sudah tahu bahwa Aurel itu menyamar dan akhirnya terjadi pengejaran. Ternyata Bella sedang berduaan dengan Alpin, yaitu di restoran. Seru gitu. Tapi boleh nggak aku shopping Ya boleh. sini? Lalu Bella meminta untuk membelikan apa yang Bella mau atau shopping. Dan akhirnya Alpin pun membolehkan apa saja yang mau di Bella akan diberikannya. Dan ketika itu Aurel langsung mendatangi Bella yang tahu sedang ada di restoran. Lalu Aurel pun menanyakan di mana sugar daddy-nya Bella dan menceritakan bahwa tadi keluar ke sini tuh memakai masker dan kacamata. Namun kata Bella, tenang saja, aman di tempat sini. Lalu setelah itu Aurel melihat ada ayahnya keluar dari toilet dan merasa kaget. Papa? Sayang. Bella terkejut ketika menyadari bahwa sugar daddy-nya adalah ayah sahabatnya Aurel. Ketika Aurel tidak sengaja melihat ayahnya keluar dari toilet, situasi menjadi tegang. Karena Bella ternyata mengenali ayah Aurel sebagai sugar daddy-nya. Aurel memperkenalkan mereka meskipun mereka berdua berpura-pura tidak saling mengenal, menambah kompleksitas hubungan mereka. Bella merasa shock mengetahui bahwa Alpin menjalin hubungan dengan sahabat anaknya sendiri. Setelah bertemu, Bella dan Alpin terjebak dalam dilema saat Bella meminta untuk putus karena potensi dampak besar jika hubungan mereka terungkap. Alpin berusaha meyakinkan Bella dengan mengingatkan tentang apa yang telah diberikannya. Apa yang telah diberikannya mempertegas ketegangan dalam hubungan gelap mereka. Kita pikirin dulu baik-baik. Asal kita tutup mulut, Pak. Lalu scene berganti ke Aurel memberitahu Bella tentang utangnya yang harus dibayar hari itu juga. Dalam situasi yang genting, Aurel berbicara tentang masalah utangnya yang harus diselesaikan pada tengah hari, menunjukkan tekanan yang dia hadapi. Bella yang merasa tidak jernih pikirannya mendorong Aurel untuk mencari bantuan dari ibunya, memperlihatkan dinamika antara keduanya. Tanpa disadari Aurel, dia sedang dalam pengawasan dua penagih utang yang siap menagihnya, menambah elemen ketegangan dalam cerita. Dan kita lanjutkan lagi kisah cerita berikutnya di episode selanjutnya.